Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa BINUS Bandung angkatan 2024 ingin mempresentasikan tentang bisnis kami, yaitu Kursi Kayu Coffee. Perkenalkan, saya Raymond Vinicius Kartawijaya dan dua rekan saya, Moses Matius dan Miguelino Kintajaya. Kursi Kayu Coffee didirikan sekitar tahun 2019 awal sebelum masuknya virus COVID-19 ke Indonesia. Pada mulanya kami hanya satu tongkrongan pertemanan ketika SMA, yang suatu hari kami menemukan satu perusahaan industri biji kopi yang menjual kopinya ekspor ke seluruh dunia. Kemudian kami berpikir, mengapa kalau produk kopi Indonesia bisa diekspor, mengapa tidak kita buat produk lokalnya dengan harga yang terjangkau agar masyarakat Indonesia juga dapat menikmati rasa kopi dengan kualitas ekspor. Untuk organisasi strukturnya sendiri, tentunya di paling atas adalah pemilik dari Kursi Kayu Coffee. Kemudian kami membawahi 3 bagian, yaitu marketing, purchasing, dan head barista. Untuk head barista bertanggung jawab terhadap barista yang lainnya, terhadap waiters apabila ada. Dan kemudian head barista juga bertanggung jawab terhadap jumlah stok. Kemudian bagian purchasing akan menerima data stok dari head barista. Kemudian bagian purchasing akan mengisi stok-stok yang habis dengan persetujuan owner. Kemudian dari bidang marketing yang bertugas bagaimana supaya Kursi Kayu Coffee tidak ketinggalan dengan tren-tren di dunia. Maka dari itu ada dua bagian yang di bawah marketing, yaitu content creator untuk menarik perhatian masyarakat dan research and development. Kemudian pada intinya visi misi kami adalah bagaimana agar kami dapat menyediakan produk-produk kopi dan memberikan masyarakat suatu produk kopi yang sehat, yang fresh, yang wangi dan natural. Karena kami lihat masih banyak coffee shop lain yang memberikan produk kopi yang kurang sehat. Makanya dari itu banyak masyarakat yang mengeluh setelah minum kopi perutnya merasa tidak enak. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, kami juga merangkul masyarakat untuk mengikuti kampanye dari Kursi Coffee, yaitu kami mengadakan juga program mengembalikan minuman bekas, plastik-plastiknya yang bekas dipesan oleh pelanggan diberikan ke kami, kemudian kami akan memberikan minuman yang gratis. Kemudian plastik-plastik tersebut akan kami berikan kepada para pembuang sampah untuk mengurangi sampah plastik, juga untuk meningkatkan perekonomian para pemulung. Kemudian ini beberapa dari produk kami. Yang paling kiri ada ice coffee caramel, susu caramel regal, susu rum regal, dan ice coffee room. Kemudian yang di tengah ada ice americano. Kami memiliki ice americano dengan 3 varian biji kopi, yaitu biji kopi Toraja, biji kopi Flores, dan biji kopi Java dengan rasa pineapple. Kemudian yang paling kanan ada produk Fruity Yakult. Kemudian di bagian paling kiri ada coffee room dan coffee caramel dalam kemasan botol 500 ml. Kemudian selanjutnya ada Kursi Kayu Specialty. Kemudian selanjutnya ada susu Biscoff, dan yang terakhir ada Earl Grey Milk Tea. Untuk deskripsi produk dan harga dapat dilihat di Instagram kami atau di sosial media lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Moses. Saya akan menjelaskan customer analysis dari Kursi Kayu Coffee. Yang pertama ada segmentation. Kita membaginya menjadi 4 segmen, yaitu segmen pertama ada student atau mahasiswa yang pergi ke coffee shop untuk berkumpul bersama teman-teman untuk hangout. Segmen kedua, kita punya pekerja kantoran yang mengerjakan tugasnya di tempat selain kantornya mereka, yaitu mereka mencari coffee shop dan coworking space. Yang ketiga, kita punya orang yang mengonsumsi kopi secara rutin sebagai kebiasaan sehari-hari, biasanya mencari kopi yang relatif murah dan kualitasnya apa adanya. Yang keempat, kita punya segmen premium coffee lover, yaitu orang yang mengerti kopi dan menikmati kopi berkualitas. Biasanya tidak terlalu memikirkan tentang harganya. Nah, dari keempat ini, karena pandemi yang kita belum memutuskan untuk membuka kedainya segera, kita memikirkan target yang keempat, yaitu
premium coffee lover, sehingga kita bisa berfokus kepada kualitasnya selagi outletnya belum realisasi, sambil menunggu aktivitas sekolah dan kantor mulai offline lagi. Yang karena kita fokus kepada branding dan kualitas di positioningnya, kita fokus kepada social media marketing. Social media marketing khususnya di Instagram dan TikTok yang banyak digunakan target market kita, yaitu usia 17 hingga 35 tahun. Selain itu, kita juga menggunakan website untuk menciptakan branding yang baik, karena dengan website yang berkualitas, template yang baik, dan juga foto produk yang bagus, brand itu dapat terbentuk dengan baik juga. Lalu, selanjutnya, kita punya customer empathy map dan customer journey. Next. Nah, di contoh ini kita punya Jonathan, yaitu pegawai bank yang udah bekerja 2,5 tahun di bank. Dia adalah seorang introvert sehingga sering mencari tempat untuk menyendiri untuk menyelesaikan pekerjaannya. Goals pegawai bank tentu saja untuk naik pangkat dan untuk mendapatkan salary yang lebih. Di dalam customer journey map ini, yang kita tekankan adalah di dalam purchase-nya, yaitu Jonathan membeli kopi, action-nya dalam coffee shop. Tetapi dia mendapatkan masalah, yaitu membeli kopi dengan harga mahal, tetapi kualitasnya rendah. Di sini Kursi Kayu Coffee menyelesaikan masalah itu dengan harga terjangkau, tetapi kopi yang kita serve adalah premium coffee dengan biji kopi yang terbaik juga. Lalu yang kedua, kita punya contoh customer empathy. Next, Mon. Yang kedua, kita punya contoh Michelle, yaitu seorang influencer yang mempunyai impact besar di sosial media. Tentu saja target dari seorang influencer adalah mendapatkan follower yang lebih, menjadi brand ambassador, dan masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti hate comments dan haters dari sosial media juga. Lalu di dalam awareness Michelle, dia selalu mencari tempat yang unik dan populer untuk mengikuti tren sosial media. Ketika pandemi COVID sudah berkurang dan bisa membuka outlet, kita dapat memenuhi awareness tersebut dengan membuka tempat yang unik sesuai dengan minuman yang kita serve. Lalu di consideration-nya, dia memilih tempat yang fotogenik sehingga kita dapat memenuhinya juga ketika outlet kita sudah buka. Tetapi masalah yang dihadapi adalah seringkali tempat fotogenik kurang fokus terhadap quality F&B-nya. Sehingga kita harus menyediakan high quality F&B bersamaan juga dengan fotogenik tempatnya. Lalu advocacy, ya Michelle mereview tempat-tempat coffee shop yang dia di-endorse, sehingga dia harus mempromosikan tempat tersebut, tetapi seringkali tempat tersebut kualitasnya kurang, makanan dan minumannya, sehingga dituduh menjadi misleading review. Dengan Kursi Kayu Coffee, kita mengendorse orang untuk mereview jujur, karena memang kita yakin kepada kualitas kopi kita sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Miguel. Saat ini, Kursi Kayu Coffee melayani pelanggan kami hanya melalui pre-order online karena COVID-19. Rencana kami untuk merenovasi gerai kursi kayu ditunda karena pasar global yang sedang mengalami masa-masa sulit. Beradaptasi dengan situasi tersebut, Kursi Kayu Coffee percaya bahwa membuka pre-order saat ini adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan keuntungan sekaligus memuaskan kebutuhan pelanggan. Kursi kayu saat ini sudah bisa dibeli di Tokopedia. Kami juga mempromosikan dan membangun brand awareness kami dengan berkomunikasi dengan pelanggan kami melalui Instagram, TikTok, dan situs website. Pada awalnya, channel utama Kursi Kayu telah berkomunikasi dengan pelanggan kami di Instagram sejak Maret 2020. Dengan 190 pengikut, kami bersedia untuk memudahkan pelanggan kami untuk mencari produk baru, promosi, metode, untuk menikmati kopi kami, dan banyak lagi yang akan datang. Kursi Kayu telah melakukan beberapa kerjasama dengan public figure dalam bentuk endorsement untuk meningkatkan brand awareness kepada pencinta kopi. Mengikuti tren, TikTok menjadi populer di Indonesia. Jadi, kami membuat akun interaktif dan informatif untuk berinteraksi dengan pelanggan kami. Memberikan informasi
minat, promosi, dan banyak lagi yang akan meningkatkan permintaan dari pelanggan. Kursi Kayu juga membuat website agar pelanggan dapat mengenal Kursi Kayu lebih baik dari sebelumnya. Kami juga memperkenalkan Kursi Kayu di sebuah marketplace, Tokopedia, di mana para pelanggan bisa mendapatkan promo menarik seperti cashback, free ongkir, dan masih banyak lagi. Selama pandemi, penggunaan teknologi digital meningkat drastis karena pertemuan formal, kelas, seminar, dan acara lainnya beralih dari acara di tempat ke acara virtual. Tidak hanya event, marketing juga perlu beradaptasi jadi digital marketing untuk survive di masa pandemi ini. Jumlah pengguna internet juga meningkat. Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya menjadi aktivitas sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, Kursi Kayu Coffee berencana untuk memasuki pasar dengan menggunakan pemasaran digital untuk meningkatkan brand awareness, menarik pelanggan baru, dan berkomunikasi dengan pelanggan setia. Pemasaran digital menguntungkan baik pelanggan maupun Kursi Kayu dengan menggunakan platform yang memudahkan penyebaran informasi secara online dengan biaya yang lebih murah dibandingkan pemasaran konvensional. Informasi di seluruh digital dapat mengalir dengan cepat satu sama lain, yang dapat menguntungkan sebuah startup untuk menjadi viral dalam waktu singkat. Pemasaran digital juga dapat mempengaruhi pola pikir pelanggan tentang produk kami, karena pengulangan dapat dilakukan melalui media sosial dengan mudah. Saat ini, banyak platform yang mendukung akun bisnis, seperti Facebook, tempat kami dapat mengatur jadwal untuk memposting konten kami secara online, Instagram dan TikTok, tempat kami untuk terlibat langsung dengan audiens kami. Berkolaborasi dengan public figure juga dapat dilakukan melalui digital marketing untuk memperluas pasar Kursi Kayu. Sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat, dan terima kasih.